Ya, pemirsa, masih ingatkah Anda dengan temuan jenazah di Desa Sirigan, Kecamatan Paron Ngawi beberapa pekan lalu? Dari hasil pemeriksaan saksi hingga ekshumasi, kepolisian telah menyimpulkan tersangka pembunuhan adalah istrinya sendiri. Dan berikut kilas balik kejadian tersebut. Ya, pemirsa, beberapa waktu lalu, warga Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang adem ayem, tentram dan damai digegerkan dengan ditemukannya jenazah almarhum Ahmad Romdon 47 tahun, di mana ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya dengan kondisi bersimbah darah. Nah, pemerintah desa ini sebelumnya sudah menyarankan keluarga untuk melaporkan kejadian tersebut ke aparat kepolisian karena janggal dengan adanya sebuah luka di pelipis korban, di pelipis kepala korban sebelah kiri. Namun menurut pengakuan keluarga, kondisi korban tersebut karena terpeleset di kamar mandi dan pihak keluarga meminta warga untuk langsung melakukan proses pemakaman. Nah, kemudian pemirsa dapat Anda ketahui juga bahwa polisi yang mendengar kabar tersebut langsung melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi, dan kemudian untuk melengkapi penyelidikan, polisi dari Polda Jatim juga melakukan ekshumasi atau membongkar makam korban guna kepentingan otopsi jenazah, dan akhirnya terlihat dari hasil otopsi ternyata benar ditemukan luka pada pelipis sebelah kiri pada jenazah atau almarhum Ahmad Romdon. Dan selama proses penyelidikan hingga gelar perkara dapat disimpulkan kasus dugaan kematian tak wajar itu ada unsur KDRT, dan diketahui Anis Puji Lestari, 36 tahun, yang tak lain merupakan istri korban sendiri yang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan atau menghilangkan nyawa dari almarhum Ahmad Romdon 47 tahun tersebut. Dan pemirsa, saya akan mencoba berbincang dengan Kepala Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, tentang bagaimana kondisi keluarga ataupun juga kronologi kejadian tersebut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Aikal, Pak, dari Cine Madiun. Iya. Selamat ya. Iya. Pak Lurah? Iya. Pak, namanya siapa, Pak? Pak Suyanto. Pak Suyanto, ya. Selaku Kepala Desa Kepala Sirigan. Desa Sirigan. Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Nah, pemirsa, saya sudah sampai di lokasi. Ini ada rumah dari almarhum, Pak, ya? Iya, almarhum dari Ahmad Romdon bersama dengan Mbak Anis. Mbak Anis Puji Lestari. Iya. Nah, seperti itu. Nah, Pak Lurah, izin, kalau saya ingin tahu terkait dengan kondisi dari keluarga dari almarhum ini sebenarnya bagaimana sih, Pak? Mungkin keluarganya bagus, baik-baik saja dan harmonis. Dari luar tidak ada kelihatan ada pertengkaran atau apa, tidak ada. Oh, itu gitu. kelihatan harmonis saja ya. Oke, jadi ketika saya tadi masuk di Desa Sirigan sendiri memang sudah kelihatan, Pak, ya? Iya. Sebenarnya Desa Sirigan itu ayem, Iya, adem, ya, tentrem gitu ya. menurut saya. Iya. Dan kemudian di keluarga ini juga harmonis dan ayem juga baik-baik saja seperti itu. Dan kemudian beberapa waktu lalu digegerkan dengan kejadian tersebut, pemirsa. Nah, Pak Lurah, mungkin izin bisa diceritakan gimana, Pak, kronologi awalnya, Pak? Mungkin Gini, Pak Lurah yang ketahui. Ya, jadi gini. Waktu itu Sabtu pagi saya dibangunin sama istri, katanya ada orang meninggal. Itu warga saya yang meninggal,
namanya Pak Ahmad Romdan. Terus saya bergegas langsung ke rumah duka. Setelah sampai di sini saya jenazah sudah di lantai, dari lantai depan ini. Nah, katanya Pak Suroto yang bilang dari kakak korban itu jatuh di kamar mandi. Nah, setelah saya cek, kelihatannya agak janggal. Terus saya menyarankan untuk Pak Suroto, kita lapor aja Mas, itu kita lapor ke polisian karena ini ada luka yang janggal. Pak Suroto bilang begini Pak, saya takut pertama nanti terak-terak dan lain sebagainya. Begitu kalau orang kampung kan begitu. Nah setelah itu kita juga mengerti bahwasanya masyarakat ini ketakutan semua. Benar, Pak. Jadi terus saya juga diam, dan saya sepakat sama perangkat-perangkat desa itu bagaimana kalau kita laporkan itu, tapi kalau keluarga ndak boleh Pak, gimana kita akan berbuat kan gitu. Jadi akhirnya saya diam itu, terus dimandikan. Setelah dimandikan kan ada darah yang mengucur juga. Oh seperti itu. Jadi ya, ketika dimandikan itu ada darah yang mengucur. Ada yang mengucur. Orang sudah agak panik juga. Tapi posisi sudah dimandikan, terus teman-teman ini ngobrol juga lagi. Terus gimana Pak? Apa dilaporkan? Ayo harus dilaporkan sebenarnya. Tapi keluarga tidak boleh lagi. Tidak karena Pak, ya? takut riwari tadi Mas. Ya, atau terak-terak itu dan lain sebagainya. Itu jadi kita diam. Setelah itu dimakamkan. Setelah dimakamkan baru dimakamkan selang 20 menit mungkin. Itu sudah beredar berita, gitu. boom, sudah boom. Ya, jadi informasi sudah menyebar Pak ya? Sudah menyebar. Sudah menyebar. Akhirnya kepolisian hadir, wartawan hadir, semuanya hadir di sini untuk menyelidiki itu. Dan saya juga dibawa sama Pak Kepolisian, ya saya disidik di sana, ditanyain di sana, dan beberapa kali saya diminta keterangan-keterangan itu. Dan akhirnya pada tanggal berapa itu ya Mas? Hari Senin mungkin. Tanggal 20-an Senin itu dibongkarlah mayat itu, terus akhirnya dibisum di sana. Diketahui bahasanya ini betul-betul korban pembunuhan. Jadi karena terbukti tadi Pak ya ada luka ya, di ada luka pelipis di tadi Pak ya? Pelipis kiri Pak ya. Ya. Seperti itu. Nah selanjutnya yang dilaksanakan di keluarga sendiri bagaimana Pak? Di keluarga mungkin dari Mbak Ani sendiri langsung diperiksa di Mapolres sana Pak ya? Iya, itu setelah itu polisi datang, ini Mbak Anis langsung diminta untuk ke sana, dibawa ke sana, dibawa ke Polres. Dan sekalian saksi-saksi termasuk yang memandikan, termasuk ada yang mangku itu 3 orang, terus sama yang memandikan itu. Termasuk dari perangkat desa pun juga iya, semuanya di termasuk situ ya? termasuk saya yang dibawa juga. Ya, bawa ke seperti itu. Nah, pemirsa, saya sudah ada di dalam rumah dan kebetulan ini adalah kamar di mana Mas Ahmad Romdan ini ditemukan sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang bersimbah darah tadi. Nah, di dalam sini pemirsa bisa dilihat nanti, dan sesuai dengan yang Anda lihat bahwa di kamar ini juga sudah dipugar ataupun juga sudah ranjang dan kasurnya sudah ditiadakan seperti itu. Dan saya ada Pak Suroto. Nih, Pak Suroto ini selaku kakaknya almarhum. Kakak dari almarhum Ahmad Romdan seperti itu. Ya, Pak Suroto izin kalau untuk keadaan keluarga dari Mbak Anis dan Mas Ahmad Romdan sendiri sejauh ini mungkin bagaimana sih Mas sebenarnya Mas? Pak? Sejauh ini keluarga adik saya itu baik-baik saja Mas, nggak tahu ada masalah itu, nggak pernah curhat sama saya. Yang saya tahu itu keluarganya itu baik-baik saja. Dan tiba-tiba ada sebuah kejadian yang menggemparkan itu Pak ya? Iya. Memang selama ini Mas Ahmad Romdan dan Mbak Anis sendiri ini gimana Mas? Mungkin kerja atau seperti apa mungkin seperti itu? Kalau Mbak Anis kerjanya instruktur senam tuh Mas. Kalau adik saya itu cuma servis, kadang kalau ada, kalau nggak ada ya nganggur, televisi, elektronik. Ya elektronik. Seperti itu. Dan tani lah. Dan maklum tani juga. Orang desa ya tani. Seperti itu. Nah, dengar-dengar dari keluarga Mbak Anis dan Mas Ahmad Romdan sendiri ada anak Pak ya? Udah ya, punya anak? Ada satu anak. Usia berapa Pak kira-kira? Usia 13 tahunan. 13 tahunan. Yeah. 13, dan saat ini dirawat oleh Pak Itu tanggung jawab saya itu. Saya yang rawat nanti sampai besar. Nah, Pak Suroto mungkin bisa sedikit ceritakan pas pertama kali melihat itu Mbak Anis langsung minta tolong ke Pak Suroto sendiri atau gimana Pak? Pas kemarin itu Pak? Awal mulanya kan saya datang dari mertua saya sekitar jam
setengah 6 lah. Setengah 6. Itu dia tuh, saya masuk ke rumah, dia datang, mas tolong lihatin tuh Mas Rom kok saya goyang-goyang nggak bangun, kok tidur aja kok banyak darah. Terus saya lari, katanya dia tuh apa jatuh di kamar mandi atau di persolatan gitu kan, ada persolatannya di sini gitu. Nggak taunya wajahnya tuh udah banyak darah. Sudah banyak darah Pak ya? Dari situ kan darinya adik saya kan punya riwayat sakit Mas, sakit apa itu nafas itu. Oh, nafas. Ya, Oke. baru setengah bulan ya itu. Saya kira itu darah itu kan dari batuknya itu, nggak taunya itu Dari itu Pak ya? dari luka itu. Dari luka yang ada di jenazah almarhum dari Mas Ramdan sendiri. Setelah itu mungkin Bapak langsung memberitahu ke desa kah atau warga sekitar Pak? Setelah itu warga sudah ramai Mas. Warga sudah ramai? Pikiran nggak ke situ, pokoknya kok kayak gini gitu. Oh gitu. Udah ramai orang sini. Udah ramai orang sesuai dengan ketika ada orang meninggal gitu Pak ya? Iya. Mungkin jiwa sosial dari warga sekitar pun juga. Iya. Dari awal kan laporannya jatuh atau gimana kan nggak nyangka kalau kayak gitu, kuburannya nggak nyangka Mas. Nah, pemirsa, jadi hari ini saya berkesempatan bersama dengan Pak Lurah, bersama dengan kakak almarhum, ada Pak Suroto. Ini berkesempatan untuk melakukan ziarah terlebih dahulu di makam almarhum Mas Ahmad Ramdan. Dan tentu juga sebelumnya pada saat itu untuk melengkapi berkas-berkas dari pemeriksaan atau penyelidikan juga. Nah, makam tersebut sebelumnya juga diekshumasi atau dibongkar terlebih dahulu dan dilakukan otopsi pada jenazah korban. Dan hasil otopsi itu ternyata benar apa yang dikatakan warga, apa yang informasi yang beredar bahwa di pelipis sebelah kiri dari almarhum itu terdapat luka akibat benda pukulan, barang keras, dan ternyata adalah palu yang berbahan dasar dari kayu yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh sang istri sendiri dengan teganya menghilangkan nyawa dari sang suami. Nah, pemirsa, terkait dengan pembunuhan yang ada di Ngawi, karena faktor KDRT ya, faktor ekonomi yang terjadi di Kabupaten Ngawi yang akhirnya menghilangkan nyawa sang suami yang ternyata dilakukan oleh sang istri. Nah, saya akan mencoba berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Agung Joko Haryono. Saya ingin bertanya terkait dengan kronologi dan motif dan sebagainya seperti itu. Pak Agung, ini terkait dengan kemarin sempat beberapa waktu kemarin warga Kabupaten Ngawi digemparkan dengan hal yang sangat seperti itu. Itu mungkin bisa dijelaskan terkait kronologi sebenarnya bagaimana sih Pak? Ya, baik, dapat kami jelaskan. Pada tanggal 18 Februari 2023, kami awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada seseorang berumur sekitar 50 tahun itu meninggalnya tidak wajar. Nah, kemudian sekitar pukul 11 siang pada tanggal yang sama, korban ini tiba-tiba langsung dimakamkan. Langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Alasan waktu itu pihak keluarga tidak mau ribet dan ingin masalah ini segera selesai dan khawatir kalau korban terlalu lama nanti ada sesuatu. Jadi akhirnya langsung dikuburkan. Namun dari hasil informasi dari masyarakat, karena ada informasi bahwa meninggal tidak wajar, ditemukan di kepala pelipis kiri ini ada berdarah, kami kemudian melakukan interogasi awal ya pada saksi-saksi. Dari hasil keterangan tersebut, memang betul, kami juga lihat fotonya, ada bercak darah di kepala, dan seketika itu kami langsung melakukan pemeriksaan mendalam pada beberapa saksi, tetangga maupun istri korban. Awalnya istri korban ini mengaku ke kita bahwa korban meninggalnya karena terjatuh dari kamar mandi. Kemudian kami cek juga di TKP kamar mandi juga tidak ada bekas jatuh maupun bekas darah. Gitu.
Terus kemudian itu sesuai dengan yang dilaporkan warga masyarakat seperti itu ya, Ya. Pak Agung ya. Terkait dengan adanya suatu kejanggalan yang di korban atau jenazah dari almarhum tersebut ada bekas luka di pelipis kiri seperti itu. Ya. Nah selanjutnya apakah itu kan makam sudah dimakamkan, Sudah. dimakamkan. Ya. Selanjutnya untuk memperlengkapi hasil penyidikan sendiri gimana nih, Pak Nah, Agung? kemudian besoknya kami koordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk melakukan otopsi Oke. apakah yang menyebabkan matinya korban ini, Pak. Jadi ketika di otopsi hasil otopsinya mengatakan bahwa korban di kepala mengalami pendarahan otak, selaput otak. Nah, di kepala tengkoraknya juga mengalami pecah sampai ke belakang. Jadi jelas itu merupakan akibat benda tumbul. Akibat pukulan benda tumbul tadi, Pak ya? Ya. Oh, seperti itu. Jadi dari Polda Jatim pun langsung turun ke lokasi. Ya. Seperti itu dan Makam. melakukan pembongkaran makam seperti itu, Pak ya? Ya. Atau istilahnya ekshumasi gitu, Pak ya? Ekshumasi. Ekshumasi dan akhirnya memperlengkap hasil dari penyidikan tadi dan ditemukan pelipis tadi, Pak ya? Ya. Terluka dan akibat pukulan benda tumbul Tajam, tadi, Pak ya? tumbul, Benda ya. tumbul tadi, Pak ya? Nah, setelah itu kemudian Pak gitu, Pak? Nah, kemudian kami dari hasil otopsi itu kami lakukan pemeriksaan mendalam kembali Lebih mendalam lagi. kepada Oke. para saksi. Kemudian berdasarkan alat bukti yang cukup, kami menetapkan istri dari korban ini sebagai tersangka. Oke, jadi dilakukan pemeriksaan lebih mendalam lagi Ya. dan pemeriksaan saksi-saksi dan tentu barang bukti juga sudah dikumpulkan, Pak ya? Sudah. Dikumpulkan dan pemeriksaan lokasi di mana tadi dan dilakukan ekshumasi juga dan ternyata akhirnya dapat simpulkan istri korban tadi Sebagai pelakunya. Sebagai pelakunya. Ya. Dikenakan pasal berapa, Pak? Pasal 44 ayat 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Oke. ancaman maksimal 15 tahun penjara. 15 tahun penjara. Oke, Pak. Mungkin boleh sedikit diceritakan mungkin ada motif tersendiri nggak sih dari hasil pemeriksaan seperti itu, Pak? Ya. Bisa, Pak? Untuk motif ini istri korban selama ini sudah statusnya tidak akur akrab. ya, tidak akur dengan suami korban dikarenakan sang istri ini semenjak COVID sepi job karena si istri ini kan bekerja sebagai instruktur senam. Oh, instruktur senam. Oke. Ya. Kemudian untuk suami sendiri bekerja hanya pas-pasan sebagai petani. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ini mereka bingung. Ya. Kemudian sang istri ini inisiatif untuk pinjam antara pinjam renter atau online ya. Oke. Dan pinjaman itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oke. Nah, tapi tanpa izin dari Suami. Nah, ketika ketahuan oleh suaminya cekcok, kenapa kok tidak lapor segala macam, akhirnya dari situlah awal masalah muncul. Ketika istri ini ngobrol dengan korban kaitannya dengan utang atau kebutuhan sehari-hari, sang suami ini cenderung untuk tidak menjawab, Tidak memberikan solusi gitu, Pak. tidak Ya? memberikan solusi. Akhirnya timbullah sakit hati dari korban ini yang dipendam selama lebih kurang setahun. 1 tahun. Satu Oke. tahun. Jadi motifnya ini bisa kita simpulkan antara sakit hati. Antara sakit tadi dan faktor ekonomi tadi, Pak ya? Ya. Faktor perekonomian juga nih pemirsa. Nah, yang terakhir, Pak, mungkin ada himbauan kepada pemirsa di rumah terkait kejadian seperti ini. Semoga nanti ke depan tidak akan terulang lagi begitu, Pak. Ya. Nah, untuk imbauan jangan ragu untuk melapor kepada pihak kepolisian apabila ada kejadian yang dikira janggal. Ya. Jangan ragu untuk berbicara kepada stakeholder setempat antara kepala dusun maupun kepala desa. Ini untuk mempermudah proses penyidikan di kami dan untuk menegakkan keadilan yang setegak-tegaknya. Ya, pemirsa, kasus pembunuhan yang ada di Kawat Ngawi sempat menggembarkan masyarakat Kawat Ngawi dan sekitarnya yang dilakukan oleh sang istri dengan tega menghilangkan nyawa sang suami dengan memukulkan palu yang berbahan dasar dari kayu ke kepala korban yang akhirnya menghilangkan nyawa karena adanya pendarahan di selaput otak dan keretakan di tengkorak dari korban. Nah, faktor tersebut atau kasus tersebut didasari dari faktor sakit hati, faktor ekonomi dan masalah keluarga yang selama ini terjadi di keluarga tersebut dan tanpa adanya solusi. Nah, pemirsa, bagi Anda yang mungkin ada masalah di lingkungan ataupun juga masalah keluarga, nah silakan bisa berkonsultasi langsung ke aparat kepolisian atau aparat desa terkait atau Bapak Kepala Desa dan lain sebagainya. Silakan untuk berkonsultasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Saya Aikal Uda bersama dengan Buyung Wahyu dan Ito Wahyu melaporkan dari Kabupaten Ngawi.